Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam program Belajar Alkitab pada hari ini. Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, kita dapat mengerti dan memahami serta dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini adalah hari yang baik, di mana Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan, kami rindu untuk lebih mengenal pribadi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, agar kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Engkau, dan kami juga dapat berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu, tepatnya hari Jumat Agung, saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi pada kesempatan ini saya rindu juga membagikannya untuk mengingatkan kembali akan kematian Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sesungguhnya ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa kematian Kristus Yesus. Kuasa kematian Kristus Yesus. Penyaliban dan kematian Kristus Yesus tidak hanya merupakan siasat politik ahli Taurat, orang Farisi, dan kerajaan Romawi pada waktu itu. Jika kita pelajari kisah penyaliban Tuhan Yesus pada abad pertama Masehi, yaitu sekitar 30 sampai 33 Masehi. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, kematian Tuhan Yesus merupakan rancangan dan kehendak Allah untuk pendamaian dan penebusan manusia yang berdosa. Kematian Tuhan Yesus bukan hanya siasat politik pada waktu itu, tetapi sesungguhnya bahwa kematian Yesus di atas kayu salib merupakan rancangan dan kehendak Allah untuk pendamaian manusia yang berdosa, untuk mengampuni orang yang berdosa. Jauh sebelum Yesus lahir, Allah telah menyatakan tentang rancangan tersebut dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Bahkan salah seorang nabi terbesar dalam perjanjian lama bernama Yesaya juga menyatakan hal yang sama. Jauh sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya juga sudah bernubuat bahwa akan lahir seorang anak dan akan menyelamatkan manusia.
dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Puncak pengorbanan Tuhan Yesus adalah ketika ia disalibkan di Bukit Golgota. Ketika ia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata demikian, bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita, untuk menebus kita orang yang berdosa. Dalam ayat 45 sampai ayat yang ke-56, Matius menuliskan beberapa perihal tentang kematian Tuhan Yesus. Matius menuliskan beberapa fakta tentang kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa Matius menulis tentang kronologi dan waktu Yesus mati. Dalam ayat 45 sampai ayat yang ke-46 diceritakan bahwa mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Artinya ada kronologi waktu tentang kematian Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Matius kepada pembacanya. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus juga disaksikan oleh orang banyak. Bukan 1-2 orang, tetapi lebih daripada beberapa orang. Bapak ibu saudaraku, kesaksian suatu peristiwa akan dinyatakan sah jika kesaksian atau yang bersaksi lebih daripada 2-3 orang. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib disaksikan oleh beberapa orang. Yang pertama yang menyaksikan adalah kepala pasukan Romawi. Kemudian yang kedua prajurit-prajurit Romawi. Dan yang ketiga kepala ahli Taurat. Dan yang keempat tua-tua Israel. Dan yang kelima yang menyaksikan tentang kematian Yesus di kayu salib adalah pengikut Yesus dan lain sebagainya. Dapat kita lihat di dalam ayat 47 sampai ayatnya yang ke-49. Kemudian perihal yang ketiga yang kita belajar dari fakta tentang kematian Yesus adalah bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk kita orang yang berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, 3 fakta ini perlu kita ketahui tentang kematian Yesus. Kemudian pertanyaannya adalah, apa kuasa kematian Kristus bagi orang percaya? Bapak ibu saudaraku, seperti yang kita tahu, kalau ada orang mati atau meninggal, dia gak punya kuasa lagi. Dia gak punya daya lagi, tidak punya kekuatan lagi. Kita mau kasih pakaian apapun, dia tidak bisa komplain. Mau dibuat seperti apapun, rias wajahnya, tidak juga bisa komplain, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat dengan Yesus sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Ketika Yesus mati menyerahkan nyawanya, ada kuasa yang mengalir, ada kuasa surgawi yang dinyatakan. Itu sebabnya pertanyaannya, apa kuasa yang Yesus nyatakan ketika ia mati di kayu salib? Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di dalam ayat 51. Firman Tuhan berkata, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak ibu saudaraku, kuasa yang pertama akan kematian Tuhan Yesus adalah memperdamaikan manusia dengan Allah. Ini kuasa kematian Yesus yang pertama, memperdamaikan antara manusia dengan Allah yang kudus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dengan rela memberikan nyawanya, Alkitab berkata tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci adalah tirai pemisah antara ruang maha kudus dan ruang kudus. Dalam Keluaran pasal 26 ayat 31 jelas sekali dikatakan di sana. Peristiwa ini adalah lambang di mana terbukanya secara umum hadirat Allah oleh kematian Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, tirai itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa lewat kematian Yesus, di mana Allah yang kudus telah memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa.
Akibat dosa, manusia terpisah dari Allah yang kudus. Tetapi puji Tuhan, kematian Yesus di kayu salib telah memulihkan persekutuan kita manusia dengan Allah yang Maha Kudus tersebut. Sehingga kita dapat langsung masuk di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada pemisah, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Karena lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah yang kudus. Sehingga tidak ada lagi jarak antara kita dengan Allah. Sehingga kita dapat bersekutu secara langsung dengan Tuhan. Oleh karena kematian Yesus, tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Kita kapanpun dapat menikmati persekutuan dengannya. Dimanapun, kapanpun kita dapat menikmati hadiratnya. Karena tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah kita. Karena Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah yang kudus. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ruang Maha Kudus adalah ruang terdalam pada kemah suci. Dalam ruang Maha Kudus terdapat tabut perjanjian, yaitu lambang kehadiran dan kemuliaan Allah. Ruang Maha Kudus hanya dapat dimasuki oleh imam besar satu kali dalam satu tahun, pada hari raya Yom Kippur atau hari raya penebusan ataupun hari raya pendamaian. Hal yang kedua, kuasa kematian Kristus. Yang kedua, kita lihat dalam ayat 52 dan 53. Firman Tuhan berkata, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri pada banyak orang. Bapak ibu saudaraku, kuasa kematian Yesus yang kedua bagi orang yang percaya adalah membangkitkan orang mati. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Matius menulis terjadi gempa bumi yang dahsyat, bukit-bukit batu terbelah, bahkan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus. Orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang-orang kudus, orang-orang saleh dalam perjanjian lama. Mereka bangkit ketika Yesus mati di kayu salib. Dalam ayat 51 sampai ayatnya yang ke-52. Hal ini menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi jaminan adanya kebangkitan dan hidup yang kekal bagi orang percaya. Bapak ibu saudaraku, ingat ketika Lazarus mati, lalu Yesus datang ke sana, ke kuburnya, dan memanggil Lazarus, bangkitlah. Dan Lazarus bangkit. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa untuk membangkitkan orang yang mati. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, Alkitab berkata orang-orang kudus bangkit. Mereka hidup dan menyaksikan dan bersaksi akan kebesaran kuasa Yesus. Bapak ibu saudaraku, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berkata begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas sekali menulis bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Itu sebabnya ada satu lagu berkata, karena salibmu ku hidup,
Karena salibmu ku menang. Bukan karena salib, tetapi karena kuasa kematian Yesus Kristus memberikan jaminan hidup bagi kita orang yang percaya. Itu sebabnya bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan hidup yang kekal di suatu kelak nanti. Yang ketiga, kuasa kematian Kristus yang ketiga kita dapat lihat dalam ayatnya yang ke-54. Firman Tuhan berkata, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sesungguhnya ia ini adalah Anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kuasa yang pertama dari kematian Tuhan Yesus adalah telah memperdamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, kuasa kematian Tuhan Yesus adalah membangkitkan orang mati. Dan yang ketiga, kuasa kematian Tuhan Yesus adalah orang mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Lewat kematian Tuhan Yesus, banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah. Akibat gempa bumi yang dahsyat, bukit-bukit batu yang keras itu pun terbelah dua. Dan kebangkitan orang-orang mati, orang-orang kudus dalam firman Tuhan tersebut. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi yang menjaga Yesus pada waktu itu, mereka ketakutan sehingga mereka mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah. Lewat tanda-tanda yang ajaib itu, kepala penjaga, kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah dalam ayatnya yang ke-54. Yesus disebut Anak Allah bukan berarti Allah beranak atau Allah punya istri. Lalu nanti orang berkata kalau Allah punya anak, lalu siapa bidannya, siapa babysitternya, siapa ini, macam-macam pertanyaan orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus disebut Anak Allah sebab kelahiran Yesus bukan dari persetubuhan suami istri, bukan dari hasil persetubuhan biologis, tetapi karena dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengandung lewat rahim dari Maria, sehingga Yesus itu disebut Anak Allah yang kudus, bukan dari hasil dari persetubuhan. Kok bisa? Bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itu sebabnya untuk mencapai rancangan Allah untuk keselamatan manusia yang berdosa, maka Yesus harus dilahirkan lewat seorang perawan dara, wanita dara, perempuan yang masih virgin, masih gadis. Lalu Roh Kudus membuahi, lalu dilahirkanlah Yesus, Anak Allah yang kudus itu. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita berkata, mana buktinya bahwa Yesus itu adalah Anak Allah? Mana buktinya? Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat apa kata Alkitab. Yang pertama, Yesus disebut Anak Allah lewat pengakuan dari Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Yang kedua, Yesus disebut Anak Allah lewat kesaksian oleh malaikat, yaitu malaikat Gabriel. Dalam Lukas pasal 1 ayat 32. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah Anak Allah menurut pengakuan dari murid-murid Yesus, dilihat dari silsilah dari Yesus. Dalam Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Yang keempat, Yesus disebut Anak Allah lewat pengakuan dari kepala pasukan dan juga prajurit-prajurit Romawi yang melihat situasi pada waktu itu, kondisi kejadian Yesus mati pada waktu itu. Mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Dalam Matius 27 ayatnya yang ke-54. Bahkan yang paling luar biasanya lagi, yang kelima, bahwa Yesus Anak Allah diakui oleh iblis. Dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, Matius pasal 8 ayat 29. Iblis itu kan malaikat yang jatuh, malaikat yang melawan Tuhan, akhirnya dihukum dan dia menjadi iblis. Iblis saja mengaku bahwa Yesus itu Anak Allah. Lah kok kita sok-sokan merasa paling benar tidak mengaku? Sementara iblis aja jujur bahwa Yesus itu Anak Allah. Masa kita tidak mau mengaku Yesus itu Anak Allah? Jangan-jangan kita lebih daripada? Iya, iblis aja jujur.
bahwa dia anak Allah. Yesus anak Allah. Iblis aja jujur bahwa Yesus anak Allah. Masa kita tidak mau jujur dengan fakta-fakta yang ada bahwa Yesus itu anak Allah? Sungguh terlalu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kematian Tuhan Yesus, lewat kuasa yang ditunjukkannya ketika Yesus menyerahkan nyawanya, lewat gempa bumi, bukit-bukit batu yang begitu keras terbelah, lewat kuburan-kuburan orang-orang kudus yang terbuka dan bangkit, hal itu membuktikan bahwa Yesus itu berkuasa. Kuasanya tak terbatas. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menggunakan tubuh yang insani. Tubuh ilahi menjadi tubuh insani untuk menebus dosa manusia. Karena hanya itulah cara, jalan satu-satunya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Lewat kematian Tuhan Yesus yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah yang kudus. Lewat apa? Lewat tanda-tanda yang telah dinyatakannya. Yang kedua, lewat saksi-saksi yang lebih daripada 3 orang berkata betul bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah kematian Tuhan Yesus telah memperdamaikan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita ingin menikmati hadirat Tuhan, gak perlu jauh-jauh ke Israel. Cukup di rumah saja, tutup pintu, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di sana. Kalau kita mau berdoa, tidak perlu lewat pendeta, si A, si B, si C, gak perlu. Cukup datang langsung kepada Tuhan, kepada Allah. Karena kita semua sama. Lewat kematian Tuhan Yesus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan Allah dipuaskan hatinya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, kematian Yesus menunjukkan adanya jaminan kebangkitan dan hidup yang kekal bagi orang percaya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Yesus berkata, akulah air hidup. Dan itu terbukti ketika Yesus mati, yang mati bangkit. Artinya ada kuasa kebangkitan di dalam Yesus. Puji Tuhan. Nah, ketika Yesus melayani, Lazarus yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah. Hal ini dibuktikan lewat kuasa yang dinyatakannya ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita miliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Jangan mau diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Kemudian jika engkau mendengarkan firman Tuhan ini dan belum percaya kepada Yesus, ambil keputusan, terima Yesus dan percayalah kepada Dia, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya kematian Tuhan Yesus memberikan kuasa. Pertama, hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Dan yang ketiga, kematian Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.